Nah, berikut ini kita mencoba melihat secara teknis ya tentang pola pengajaran Alkitab secara kreatif yang kita uh, lihat dalam dua pokok. Yang pertama, kita menggali pola pengajaran yang produktif dari Alkitab, dan pola pengajaran yang produktif dari Alkitab itu kita telaah berdasarkan makna doa Paulus untuk jemaat di Kolose bagi pelaksanaan pendidikan dalam jemaat. Nah, pola pengajaran yang produktif dari Alkitab dapat kita gali dari kitab Kolose pasal 1 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Pada ayat 9b kitab Kolose pasal 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dikemukakan nats firman Tuhan demikian. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Demikian firman Tuhan yang dapat kita kutip dari kitab Kolose pasal 1 ayat 9b sampai dengan ayat 10. Sedikit kita melihat latar belakang penulisan dari kitab Kolose itu, karena didasari oleh hadirnya guru-guru palsu yang mengajarkan konsep dualisme, yaitu konsep baik dan konsep jahat. Mereka satu sisi mengatakan bahwa alam ini yang terdiri dari materi dianggap sebagai sumber kejahatan. Dan yang kedua, mereka memahami bahwa Allah itu baik dan bersifat rohani. Karena itu, antara baik dan jahat tidak memiliki korelasi. Ya, yang baik, yang jahat, ya yang jahat gitu. Jadi tidak ada hubungan antara baik dan jahat. Nah, oleh karena itu Paulus mencoba menjelaskan kepada jemaat melalui kitab Kolose pasal 1 ayat 9b sampai dengan 10. Dan dia di ayat tersebut menegaskan ada 5 aspek yang disarankan untuk supaya bagaimana terjadi pertumbuhan rohani di jemaat. Yang pertama adalah jemaat disarankan untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kemudian aspek yang kedua, jemaat disarankan untuk menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Dan selanjutnya aspek yang ketiga yang disarankan untuk pertumbuhan rohani jemaat disarankan supaya hidup layak di hadapan Allah serta berkenan kepada Allah dalam segala hal. Dan yang terakhir, aspek yang kelima, jemaat disarankan untuk memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, dalam hal ini Paulus mau menegaskan bahwa apabila ajaran itu benar atau doktrin yang diajarkan benar, maka doktrin atau ajaran yang benar itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah.
Nah, dalam kaitannya dengan ini, hendaklah seorang pengajar memiliki tujuan yang jelas dalam mengajar, yakni hanya konsen pada mengajarkan firman Tuhan. Jadi supaya terjadi kehidupan rohani yang bertumbuh pada setiap jemaat yang dilayaninya. Untuk itu ada 4 dasar pelayanan rohani yang produktif. Yang pertama, harus mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah, lalu mengajarkan firman Allah yang mengubah orang, dan menentukan pola pengajaran serta memahami adanya dimensi supranatural, yaitu Roh Kudus yang bekerja di hati orang-orang yang diajar. Mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah bukanlah sekedar memiliki sejumlah ayat hafalan. Tidak dapat hanya dilakukan dengan memiliki sejumlah ayat hafalan. Meski orang menghafal sejumlah ayat hafalan, belum tentu dia mampu mengetahui tentang Allah dan bahkan mengenal Allah itu sendiri. Juga mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah bukan sekedar menguasai isi cerita Alkitab seperti yang biasanya dipraktekkan oleh guru di sekolah minggu. Mengetahui tentang Allah dan mengenal Allah bukan sekedar memiliki kemampuan intelektual, melainkan harus dimulai dengan mengetahui kebenaran tentang Allah itu. Oleh karena itu, informasi tentang Allah berasal dari Allah yang memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi bukan berasal dari si guru. Karena itu keterangan-keterangan tentang Allah itu supaya benar dapat diajarkan, maka guru harus menggali keterangan tentang Allah itu sejauh mana Allah menyatakan dirinya dan menjelaskan dirinya dari Alkitab. Jika Allah tidak menjelaskan dirinya dari Alkitab, maka si guru tidak boleh menjelaskan Allah melampaui atau di luar dari apa yang Allah nyatakan tentang dirinya di dalam Alkitab. Jadi koridornya hanya di dalam Alkitab. Pemahaman tentang Allah yang benar dapat digali sejauh mana Allah berbicara tentang dirinya di dalam Alkitab. Di luar itu, guru tidak boleh berspekulasi. Karena Allah bukanlah Allah yang spekulan, ya. Kemudian ada rute yang harus ditempuh secara pribadi oleh guru sehingga dapat membimbing para muridnya melalui rute tersebut. Ya, bahkan di dunia ini pun hal-hal itu menjadi sebuah pattern, ya, patokan. Contohnya kalau Anda mau pergi dari Bandung ke Yogyakarta, Anda harus mengikuti rute yang ada. Kalau tidak, Anda tidak akan sampai-sampai dan bahkan bisa tersesat. Nah, dengan demikian juga dalam mengajarkan tentang Allah harus ada rute. Rutenya itu adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Allah itu sendiri. Nah, mengajarkan firman Allah adalah merupakan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, Alkitab harus diajarkan sebagai informasi atau prinsip. Ya, di dalam informasi itu ada prinsip yang jelas
sehingga guru dapat menolong setiap muridnya untuk menemukan implikasi ajaran Alkitab untuk kehidupan sehari-hari. Guru mendorong setiap muridnya untuk memberikan respon kepada ajaran Alkitab. Karena itu sangat dianjurkan supaya guru mampu menentukan pola pengajaran yang baik dan yang benar. Pengajaran yang menghasilkan perubahan hidup bersifat membimbing meliputi yang pertama, guru memberitahu isi Alkitab, menjelaskan dulu isi Alkitab, menerangkan implikasinya, dan mendorong untuk para peserta didik atau murid memberi respon terhadap penjelasan guru tersebut. Penyelidikan Alkitab secara pribadi yang sangat vital dan yang relevan membuat kita memikirkan makna firman Tuhan itu. Jadi terlalu banyak orang keluar dari pola dalam mengajarkan Alkitab. Jadi kita datang ke gereja atau ke sekolah, belajar agama, belajar tentang Tuhan, tapi banyak sekali guru menjelaskan di luar daripada pola pengajaran. Ya, mengajarkan Alkitab hanya sekedar dibacakan, tapi menjelaskannya ya tidak tuntas. Bahkan seringkali ya lari dari konteks, ya, menjelaskan Alkitab itu lari dari konteks. Nah, untuk itulah diperlukan metode penyelidikan Alkitab ya yang mampu diaplikasikan secara pribadi dan sehingga relevan metode pengajaran Alkitab itu relevan membuat peserta didik mampu memikirkan makna daripada firman Tuhan itu. Kemudian yang berikutnya, peserta didik harus diyakinkan bahwa ketika dia menggali atau menyelidiki firman Tuhan, bahwa untuk memahami firman Tuhan itu mereka akan dibantu, akan ditolong memberi makna, memberi penjelasan terkait dengan firman Tuhan yang diselidikannya itu, yaitu tentang adanya dimensi supranatural yang menolongnya, dalam hal ini Roh Kudus. Sebuah keberhasilan atau kesuksesan tidaklah datang secara otomatis. Oleh karena itu perlu mendorong orang yang menyelidiki firman Tuhan dengan berdoa agar Allah Roh Kudus mengerjakan karyanya di dalam hati para murid. Harus mengandalkan Allah sambil berharap bahwa kita akan berhasil dalam pengajaran yang sudah dipersiapkan secara teliti oleh guru itu. Nah, itulah saudara-saudara yang perlu Anda pahami tentang bagaimana sebuah penyelenggaraan pengajaran yang menggunakan metode kreatif di dalam kelas pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kiranya
materi ini menolong saudara supaya ke depan ini Anda mampu mengimplementasikan metode pengajaran yang kreatif dalam penilaian Alkitab, baik yang diselenggarakan di jemaat, dalam hal ini di gereja, dan di jemaat dalam hal ini di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam.